marilah kita melihat dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Sukacita itu adalah, mengucap syukur itu adalah hal yang harus kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak membuat kita bahagia, terkadang kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan situasi, dan kita menyalahkan lingkungan. Bahkan lebih banyak kita berkata bahwa kita itu tidak mampu, kita tidak kuat, kita tidak bisa melakukan sesuatu hal apapun. Tetapi namun di sini Tuhan katakan, bersyukurlah sentiasa dalam keadaan apapun, bersyukurlah sentiasa dalam hal apapun yang kita rasakan pada saat itu. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah. Dalam kata lain, kita sedang memberontak terhadap kehendak Allah. Orang dunia mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin, dan memang itu tidak mungkin bagi mereka. Akan tetapi, apabila seseorang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, maka seluruh kehidupannya telah diubahkan. Ia akan mengaruniakan anugerah untuk memikulnya dengan ucapan syukur. Mungkin kita tidak dapat mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mungkin untuk persiapan, dalam segala persiapan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup memampukan kita, Tuhan yang memanggil kita di tempat ini, Tuhan juga yang dapat memampukan kita untuk dapat melewati segala macam tantangan hidup. Ya, saya akan menutup dengan sebuah kesaksian yang berkata demikian. Helen Roseveara, seorang misionaris dari Inggris untuk Congo pada tahun 1953 sampai 1973. Helen juga merupakan seorang dokter. Pada suatu malam, Helen bersama dengan perawat yang lain mencoba untuk membantu seorang ibu yang melahirkan. Ibu tersebut telah memiliki seorang anak yang berumur 2 tahun. Usaha Helen dan teman-temannya gagal karena yang sedang melahirkan tersebut meninggal dunia, dan bayinya yang dilahirkannya adalah prematur, lahir sebelum waktunya. Dengan demikian, mereka memerlukan inkubator agar bayi tersebut dapat hidup. Namun mereka dipusingkan dengan suatu permasalahan yang mereka tidak miliki. Ya, mereka tidak memiliki inkubator dan juga tidak ada listrik di daerah tersebut. Dalam keadaan yang memusingkan itu, kakak dari bayi itu terus menangis. Sekalian mereka hidup di daerah tropis, tetapi pada saat malam hari seringkali tertiup angin sangat dingin. Seorang perawat mencoba untuk pergi mengambil sebuah kotak dan selimut hangat, dan mereka teringat akan botol air panas. Dengan botol air panas untuk menghangatkan sang bayi, kemungkinan nyawanya akan terselamat. Namun yang terjadi adalah ketika botol air panas itu ingin diisi, botol tersebut pecah, dan itu adalah botol air panas yang terakhir. Keesokan harinya, seperti biasa, Helen bertemu dengan beberapa anak yatim untuk berkumpul berdoa. Helen memberikan beberapa pokok doa dan menceritakan tentang bayi prematur tersebut dan permasalahan yang dihadapi mereka karena tidak punya botol susu untuk memberikan minum. Untuk memberikan minum bagi bayi itu. Bayi yang kecil itu besar kemungkinan akan mati jika menderita kedinginan, sedangkan kakaknya yang berumur 2 tahun terus menangis. Seorang anak kecil berumur 10 tahun bernama Ruth berdoa dengan sederhana, "Tolong Tuhan, tolong kirimkan botol air panas itu sore ini juga, karena jika tidak, besok sudah tidak ada gunanya karena bayi itu akan mati." Helen tersentak mendengar doa itu karena ada kekurangan ajaran dalam doanya. Dan Ruth menambahkan, mumpung Tuhan menyiapkan hal itu, sekalian kirimkan juga sebuah boneka untuk kakaknya supaya dia tahu bahwa engkau sangat mengasihinya. Sorenya ketika Helen sedang mengajar di sekolah, juru rawat Helen menerima pesan bahwa ada sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Helen segera kembali ke rumah dan menemukan ada sebuah paket seberat 10 kilogram.
Helen minta bantuan anak-anak itu, membantunya untuk membuka paket tersebut. Terdapat banyak pakaian berwarna cerah. Lalu ada beberapa peralatan rumah sakit. Ketika Helen memasukkan tangannya ke kotak tersebut, dia memegang seperti ada sebuah kotak. Apakah mungkin? Dan ketika Helen menarik keluar sebuah botol air panas ada di dalam kotak itu. Ruth yang ada padanya saat itu mengatakan, jika Tuhan mengirimkan botolnya, dia pasti juga akan mengirimkan bonekanya juga. Tangannya segera mencari sampai ke dasar kardus dan dia menarik tangannya. Dia memegang sebuah boneka dan bertanya kepada Helen, bolehkah boneka ini saya berikannya kepada gadis kecil itu agar dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa tidak ada doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Setiap doa pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang perlu kita sadari adalah ketika kita berdoa, kita harus punya motivasi yang baik dalam doa. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, dalam Yesaya 65 ayat yang ke-24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Nah, dan artinya bahwa sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu bahwa apapun kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu. Nah, doa adalah penggenapan Allah untuk pemeliharaannya. Lewat doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah berdoa dan bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita inilah berdoa.